Berhentilah memikirkan surat utang berdarah itu, mari kita bahas sihir ritual, kata Pak Tuan Neil sambil membereskan lilin, kuali, pisau perak, dan barang-barang lainnya dengan ekspresi santai. Klein benar-benar ingin mengangkat bahunya seperti orang-orang Amerika di kehidupan sebelumnya, tapi pada akhirnya ia tak bisa membuat dirinya melakukan sesuatu yang tidak sopan seperti itu. Ia mengalihkan fokusnya pada sihir ritual dan melontarkan pertanyaan-pertanyaan rinci yang membingungkannya, lalu menerima jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Misalnya, mantra-mantra memiliki format tertentu. Selama format itu terpenuhi dan makna kuncinya diungkapkan dalam bahasa Hermes, sisanya bisa disesuaikan dengan kreativitas masing-masing. Tentu saja, penghujatan atau deskripsi yang tidak sopan sama sekali tidak perbolehkan. Kelas mistik berlangsung hingga tengah hari sebelum Pak Tuan Neil terbatuk-batuk 2 kali. Kita harus kembali ke jalan Zutland. Dengan mengatakan itu, dia menggerutu dengan cara yang tidak jelas, untuk mendapatkan bahan-bahan berdarah ini, aku melewatkan sarapan kesayanganku. Klein melihat sekelilingnya dengan geli sekaligus bingung. Tuan Neil, apakah Anda memiliki seorang koki, atau seorang pelayan yang bertugas untuk memasak? Gaji mingguan sebesar 12 pound bisa untuk mempekerjakan beberapa pelayan. Menurut surat kabar, dengan fasilitas makan dan tempat tinggal yang disediakan, menyewa seorang koki biasa membutuhkan biaya antara 12 hingga 15 soli seminggu. Bahkan tidak perlu 1 pound pun. Seorang pelayan yang melakukan pekerjaan rumah tangga bahkan lebih murah lagi. Gaji mingguan mereka berkisar antara 3 soli 6 pence hingga 6 soli. Tentu saja, orang tidak bisa berharap mereka memiliki keterampilan kuliner. Itu tidak benar. Dengan hutang Tuan Neil sebesar 30 pound, wajar saja jika dia tidak mempekerjakan koki atau pelayan. Sepertinya aku baru saja mengajukan pertanyaan lain yang seharusnya tidak kutanyakan. Sementara Klein menyesali pertanyaannya, Neil tua menggelengkan kepalanya tanpa memperdulikannya. Aku sering mencoba sihir ritualistik, meneliti benda-benda luar biasa, dan membaca dokumen yang sesuai di rumah, jadi aku tidak mungkin mempekerjakan orang biasa sebagai koki, kepala pelayan, atau pelayan, aku hanya mempekerjakan seseorang untuk membersihkan tempat itu secara teratur. Dan jika mereka bukan orang biasa, menurutmu apakah mereka akan mau melakukan pekerjaan seperti itu? Sepertinya aku baru saja mengajukan pertanyaan konyol. Mungkin karena aku tidak akan melakukan apapun yang berhubungan dengan mistisisme di rumah, jelas Klein dengan nada merendahkan diri. Pak Tuan Neil sudah lama berdiri, mengenakan topi bulat dari kain felt, dan sambil berjalan keluar pintu, ia mulai bergumam. Sepertinya aku mencium bau hati angsa goreng. Begitu surat utang itu lunas, aku pasti akan membeli 1 porsi. Untuk makan siang, aku pasti akan makan daging babi panggang yang dilapisi saus apel. Tidak, itu belum cukup. Aku harus makan sosis yang diisi dengan kentang tumbuk. Kau membuatku lapar. Klein menelan ludahnya saat ia mengejar Pak Tuan Neil dan berjalan menuju halte kereta umum terdekat. Setelah kembali ke jalan Zutland, Pak Tuan Neil tiba-tiba menggerutu setelah turun dari kereta. Apa yang kulihat ini, Dewi? Apa yang sedang kulihat? Tiba-tiba dia menjadi lincah seperti anak muda berusia 17 atau 18 tahun. Ia dengan cepat menuju ke pinggir jalan dan memungut sebuah benda. Karena penasaran, Klein mendekat dan melihat dengan seksama. Ia menyadari bahwa itu adalah sebuah dompet dengan pengerjaan yang sangat rapi. Dengan pengalamannya yang minim, ia nyaris tak bisa membedakan apakah dompet coklat tua itu terbuat dari kulit kerbau atau kulit domba, tapi ia memperhatikan sebuah logo kecil berwarna biru muda yang disulam di sisi dompet, seekor merpati putih yang membentangkan sayapnya seolah-olah siap terbang. Itulah kesan pertama Klein. Hal kedua yang ia perhatikan adalah tumpukan uang kertas dalam dompet yang tampak menggembung itu. Ada lebih dari 20 lembar uang abu-abu dengan cetakan tinta hitam, pound emas. Pak Tuan Neil membuka dompet itu dan menarik keluar uangnya. Ketika ia melihat dengan teliti, ia langsung terkekeh. Uang 10 pound. Sang pendiri dan pelindung yang terhormat, William pertama. Wah, Dewi, ada 30 lembar. Ada juga beberapa uang 5 pound, 1 pound, dan 5 soli. Lebih dari 300 pound, itu jumlah uang yang luar biasa dalam segala arti kata. Aku mungkin bahkan tidak akan menghasilkan sebanyak itu dalam 10 tahun. Klein pun tanpa sadar mulai bernapas lebih berat. Karena jumlah pound emas itu sangat besar, menemukan dompet seperti itu setara dengan menemukan koper berisi uang tunai di kehidupan sebelumnya. Aku penasaran siapa pria terhormat yang menjatuhkannya. Dia pasti bukan orang biasa, pikir Klein dengan tenang. Dompet seperti itu jelas bukan milik seorang wanita. Tak perlu peduli siapa dia, kata Pak Tuan Neil sambil terkekeh.
Bukan seolah-olah kita meramal atau mencuri uang yang bukan milik kita. Kita sebaiknya menunggu di sini sebentar. Aku yakin pria itu akan segera kembali mencarinya. Ini bukan sesuatu yang bisa direlakan, siapapun pemiliknya. Klein menghela napas lega. Ia mendapat pemahaman baru tentang moralitas Pak Tuan Neil. Ia sempat khawatir Pak Tuan Neil akan menggunakan anugerah dari Sang Dewi sebagai alasan dan menggunakan uang itu untuk melunasi utangnya. Klein bahkan masih memikirkan cara untuk mencegah dan meyakinkan Pak Tuan Neil agar tidak melakukannya. Apakah ini yang dimaksud dengan lakukan sesukamu, asalkan tak menyakiti orang lain? Klein tiba-tiba merasa mendapatkan pelajaran baru. Mereka tidak menunggu lebih dari 1 menit di pinggir jalan ketika sebuah kereta mewah beroda 4 melaju kencang. Di sisinya terdapat logo biru muda bergambar seekor merpati yang sedang membentangkan sayapnya. Kereta itu berhenti, dan seorang pria parubaya yang mengenakan setelan resmi berwarna hitam dengan dasi kupu-kupu berwarna senada turun dari kereta. Ia melihat ke arah dompet, melepas topinya, dan berkata dengan sopan, "Tuan-tuan, itu seharusnya dompet milik majikan saya. Logo Anda sudah cukup menjadi bukti, tapi saya perlu melakukan verifikasi tambahan. Ini demi tanggung jawab kepada semua pihak. Bolehkah saya tahu, berapa jumlah uang yang ada di dalam dompet itu?" Jawab Pak Tuan Neil dengan sopan. Pria parubaya itu terlihat terkejut, lalu dengan nada merendahkan diri, ia segera berkata, "Sebagai kepala pelayan, saya tidak tahu berapa banyak uang yang dimiliki Tuan dalam dompetnya. Maaf, mohon izinkan saya untuk menanyakannya." "Silakan," Pak Tuan Neil memberi isyarat agar dia melakukan sesuai kehendaknya. Pria parubaya itu berjalan ke sisi kereta dan berbicara melalui jendela dengan orang yang ada di dalam. Ia kemudian kembali menghampiri Klein dan Pak Tuan Neil dengan tersenyum. "Lebih dari 300 pound, tapi kurang dari 350 pound. Tuan, saya tidak ingat jumlah pastinya." "Tidak ingat, itu benar-benar orang kaya raya. Kalau aku yang membawa uang sebanyak itu, aku pasti akan menghitungnya berulang kali." Klein dipenuhi rasa iri. Pak Tuan Neil mengangguk dan mengembalikan dompet itu. "Dengan Dewi sebagai saksinya, ini memang milik Anda." Pria parubaya itu menerima dompet tersebut dan memperkirakan isinya, lalu mengeluarkan 3 lembar uang 10 pound. "Tuan, saya adalah Tuan Deweyfield. Ia ingin memberikan penghargaan atas moral kalian. Inilah yang sepantasnya diterima oleh orang jujur. Mohon jangan ditolak. Tuan Deweyfield, yang mendirikan Deweyfield Trust. Tuan Deweyfield yang menyediakan apartemen sewa murah bagi kalangan pekerja." Klein langsung mengenali nama itu. Dia adalah seorang ksatria yang dihormati kakaknya, meski sang kakak merasa orang seperti itu terlalu idealis untuk benar-benar ada. "Terima kasih, Tuan Deweyfield. Beliau adalah pria yang baik hati dan dermawan." Pak Tuan Neil tidak sungkan saat menerima ketiga lembar uang itu. Setelah melihat kereta Tuan Deweyfield pergi, Pak Tuan Neil menoleh ke arah Klein ketika ia memastikan tidak ada orang di sekitar. Ia menjentikkan uang kertas itu dan terkekeh. 30 pound. Surat utang lunas. Aku bilang itu akan diselesaikan dengan cara yang masuk akal. Inilah kekuatan sihir. Kekuatan sihir sialan macam apa ini, itu benar-benar berhasil. Klein kembali dibuat ternganga. Beberapa menit kemudian, saat mereka memasuki lorong tangga gedung dan menuju kantor perusahaan keamanan, Klein bertanya dengan heran. "Tuan Neil, kenapa Anda tidak meminta lebih banyak uang? Jangan serakah. Seseorang harus berhati-hati untuk tidak serakah saat melakukan sihir ritual. Pengendalian diri adalah sifat penting yang dibutuhkan oleh setiap misteri prayer jika mereka ingin berumur panjang," jelas Pak Tuan Neil dengan gembira. Di sebuah aula dansa yang besar, lilin-lilin menyala di beberapa lampu gantung, mengeluarkan aroma harum yang menenangkan pikiran. Karena jumlahnya yang sangat banyak, cahaya yang dihasilkan sama sekali tidak kalah terang dibandingkan lampu gas. Ada meja-meja panjang yang dipenuhi hidangan mewah seperti hati angsa goreng, stik panggang, ayam panggang, lidah goreng, tiram desi, semur daging kambing, sup krim, dan hidangan lezat lainnya. Selain itu, tersedia botol-botol mist sampanye, anggur Aurmir, dan anggur merah Southfield. Semuanya tampak berkilau menggoda di bawah cahaya lilin. Para pelayan mengenakan rompi merah dan membawa baki berisi gelas kristal, berlalu lalang di antara para pria dan wanita yang berpakaian elegan maupun mewah. Audrey Hall mengenakan gaun pucat berkerah tinggi dan berpinggang tinggi dengan hiasan renda di lengannya. Korsletnya terpasang ketat, sementara lapisan-lapisan gaunnya menggembung sempurna berkat sangkar krinolin. Rambut pirangnya yang panjang disanggul dengan gaya anggun, dan anting, kalung, serta cincin yang dikenakannya berkilauan terang. Di kakinya terdapat sepasang sepatu dansa putih yang dihiasi mawar dan berlian.
Berapa banyak rok dalam yang kupakai sih? 5, 6. Dengan mengenakan sarung tangan sutra putih, Audrey mengelus krinolinnya dengan lembut menggunakan tangan kanannya. Tangan kirinya memegang segelas sampanye bening. Audrey sama sekali tidak seperti dirinya yang biasanya menempatkan diri di pusat perhatian dalam acara jamuan dan menjadi sorotan utama. Sebaliknya, ia menghindari keramaian dan diam berdiri di balik tirai gantung di dekat jendela bergaya Prancis. Ia menyesap sedikit sampanye sambil mengamati kerumunan, seolah-olah ia bukan bagian dari mereka. Putra bungsu Earl Wolf sedang mengobrol dengan Putri Viscount Conrad. Dia suka menggerakkan lengan bawahnya untuk menekankan apa yang dia katakan. Semakin besar gerakan lengan bawahnya, semakin tak masuk akal ucapannya. Itu adalah kesimpulan yang kudapat dari pengalaman. Dia tak henti-hentinya mencoba meninggikan dirinya dengan merendahkan orang lain. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan rasa bersalahnya. Itu bisa dilihat dari cara bicaranya dan bahasa tubuhnya. Dases Della hari ini berulang kali menutupi mulutnya saat tertawa dengan tangan kirinya. Ah, aku mengerti. Dia sedang memamerkan batu safir biru laut yang murni di tangan kirinya. Suaminya, Duke Negan, sedang berdiskusi tentang situasi saat ini bersama beberapa bangsawan konservatif. Sejak pesta dimulai, dia hanya sekali mencari Dases Della. Mereka hampir tidak pernah melakukan kontak mata. Mungkin mereka tidak semesra yang mereka pertontonkan. Baron Larry telah membuat Nyonya Pernes tertawa 7 kali. Itu sangat normal, tidak ada yang aneh, tapi kenapa dia memandang suaminya dengan tatapan bersalah? Oh, mereka sudah menjalani hidup masing-masing. Tapi tunggu, arah yang mereka tuju justru menuju taman. Di tengah pesta mewah itu, Audrey melihat banyak detail yang dulu tak pernah ia sadari. Ada satu momen di mana ia hampir percaya bahwa dirinya sedang menonton sebuah pertunjukan opera. Semua orang adalah aktor opera yang hebat. Ia menghela napas dalam diam, sementara matanya tetap jernih dan tenang. Di saat itu juga, ia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh. Pandangannya tertuju pada sudut gelap di balkon besar di luar. Dalam bayangan, ada seekor anjing Golden Retriever besar yang duduk diam di sana. Ia menatap ke dalam, ke arah Audrey, dengan separuh tubuhnya tersembunyi dalam kegelapan. Susi, sudut bibir Audrey sedikit berkedut, dan ekspresinya langsung berubah. Ia tak bisa lagi mempertahankan perannya sebagai spektator.